Selamat pagi, perkenalkan nama saya Solihayon, guru biologi pada SMA Negeri 1 Rote Timur. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 3 pada LPTK Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN dengan materi gangguan atau kelainan sistem gerak pada manusia di kelas 11 IPA 1 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabarmu hari ini? Baik. Ada yang sakit, izin apa? Tidak. Tidak. Baik, perhatikan sini. Yang duduknya yang di sudut atau yang duduknya tidak masuk ke arah ke dalam, silakan. Perbaiki caranya. Lebih rapat lagi. Nah. Kemudian tolong perhatikan di sekelilingmu, kalau ada sampah tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Bapak Ibu lihat ada sampah berserakan. Sudah? Sudah dalam keadaan bersih rapi? Oke, baik. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Maju dulu berdiri depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih atas segala lindungan, bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai pembelajaran biologi. Kiranya Allah Bapa senantiasa menyertai, memberkati sehingga pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hingga segala doa dan permohonan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, jika kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, terima kasih. Ibu akan mengecek kehadiran. Oleh karena itu tolong jawab ya. Afika? Hadir. Krisnawati? Hadir Ibu. Melisa? Hadir Ibu. Rizky? Hadir Ibu. Yasinta? Hadir Ibu. Gitran? Hadir Ibu. Yoyada? Hadir Ibu. Wanda? Hadir Ibu. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebentar materi yang kita bahas itu tentang kelainan atau gangguan pada sistem. Ya, sebelum kita membahas lanjut tentang materi yang akan kita bahas ini, Ibu tanya dulu materi pada pertemuan minggu lalu. Apa yang kita bahas? Mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot, apa lagi? Otot. Otot, apa lagi? Tulang. Tulang. Ya, jadi yang kemarin kita bahas itu tentang mekanisme kerja otot, dan tulang. Ya, jadi perhatikan sini. Otot dan tulang
bekerja bersama-sama melakukan kegiatan. Karena mereka berdua bekerja bersama-sama, kita perlu jaga kesehatan mereka. Ya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mereka? Ada yang tahu cara menjaga kesehatan tulang dan otot nih? Olahraga apa lagi? Makan makanan sehat apa lagi? Menghindari cedera. Menghindari cedera. Apa lagi itu saja, oh? Ada lagi? Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Ya, jadi tolong perhatikan supaya otot dan tulangmu itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikut, tolong perhatikan di layar. Ya, ini motivasi bagi kalian. Dan perlu kalian ketahui bahwa tulang dan otot itu mitra kerja yang setia dalam melakukan pergerakan. Mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Mereka bekerja bersama-sama. Ya, agar mereka bisa bekerja bersama-sama, agar mereka punya mereka bisa menjadi partner atau teman yang handal, itu perlu dijaga kesehatannya. Ya, perlu perawatan khusus yang tadi kalian sudah bilang bahwa harus jaga kesehatan, harus olahraga, hindari cedera dan gaya hidup. Jadi sudah paham itu? Sudah. Kalau sudah, itu tadi motivasi untuk kalian. Yang berikutnya ini tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ada 2 tujuan pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Tolong baca bersama-sama. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menemukan penyebab terjadinya kelainan otot pada sistem gerak dengan benar. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis secara menghindari atau rehabilitasi berbagai penyakit pada sistem gerak dengan benar. Ya, ini 2 tujuan pembelajaran yang sebentar kita bahas. Ya, model pembelajaran yang Ibu pakai yaitu problem based learning. Ya. Kemudian metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan Presentasi. di situ juga ada sintaks-sintaksnya dalam PBL itu. Ada yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua apa itu? Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang berikut mengembangkan dan menyajikan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi itu langkah-langkah yang kita bahas dalam PDL. Ya, perhatikan sini. Garis-garis besar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan memutar video pembelajaran. Setelah itu kalian akan menyimak video pembelajaran itu. Dan setelah menyimak video pembelajaran itu, kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk kalian mengerjakan LKPD. Ya, kalian akan mengerjakan LKPD dalam kelompok. Dan saat di dalam kelompok, diharapkan kalian berdiskusi dengan baik dan benar. Kerjasamanya itu tolong diperhatikan, karena itu dinilai. Kemudian setelah selesai mengerjakannya, kalian akan presentasikan di depan kelas. Saat presentasi itu juga Ibu nilai. Ya, jadi kerja yang baik dan benar, sehingga ketika presentasinya nilai kami bagus. Setelah itu kalian akan teman-teman yang lain akan menanggapinya, dan setelah menanggapi kalian akan memberikan kesimpulan.
materi tentang kasih. Ya, silakan kau keluarkan HP-mu. Yang di belakang sudah? Sudah? Ya. Ibu akhiri. Hai anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita melihat atau merasakan sendiri gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Gangguan atau kelainan ini terjadi tidak hanya saat kita melakukan gerakan tubuh yang salah, seperti cedera ketika berolahraga. Namun lebih dari itu, gangguan atau kelainan bisa terjadi karena penyakit atau sebab yang lain. Gangguan atau kelainan itu bisa terjadi pada tulang atau rangka dan otot dan dapat dikategorikan dalam beberapa hal, antara lain gangguan mekanik, fisiologis, tulang belakang, persendian atau peradangan, dan infeksi sendi. Dalam video ini, materi yang akan dibahas terdiri dari 1. Kelainan atau gangguan sistem gerak pada manusia. 2. Teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia yang pertama adalah kelainan atau gangguan pada tulang. Beberapa kelainan atau gangguan pada tulang antara lain. 1. Retak tulang atau fisura merupakan retaknya tulang pipa disebabkan karena kecelakaan. 2. Patah tulang atau faktura disebabkan karena kecelakaan. Patah tulang dibedakan atas patah tulang terbuka apabila patahnya tulang sampai menembus otot dan kulit. Patah tulang tertutup apabila patahnya tulang tidak sampai menembus otot dan kulit. 3. Kelainan pada tulang belakang merupakan kelainan di mana tulang belakang bengkok akibat kebiasaan sikap duduk yang salah. Kelainan atau bengkoknya tulang belakang dibedakan atas 3 macam, yaitu: pertama, kilosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke kanan atau ke kiri. Kedua, kiforis merupakan tulang belakang yang bengkok ke belakang alias bongkok. Ketiga, lordosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke depan. 4. Osteomalacia, yaitu terjadinya kelambatan proses osifikas pada saat bayi. Jika telah dewasa biasanya akan menimbulkan pembentukan kaki yang bertipe O atau X. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia yang kedua adalah kelainan atau gangguan merupakan artritis yang disebabkan karena kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat dalam sendi. 2. Dislokasi merupakan keadaan di mana sendi bergeser dari kedudukan semula karena ligamen atau jaringan penggantung rusak. 3. Ankilosis merupakan gangguan persendian di mana tulang tidak dapat digerakkan lagi. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia yang ketiga adalah kelainan atau gangguan pada otot. Beberapa kelainan dan gangguan pada otot antara lain: 1. Atrofi merupakan suatu keadaan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan berkontraksi. 2. Hipertrofi otot merupakan kebalikan dari atrofi otot, yaitu otot menjadi besar dan lebih kuat. Hipertrofi otot dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan seperti bekerja dan berolahraga. 3. Miasthenia gravis adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. 4. Hernia abdominalis terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, para ilmuwan telah berhasil mengembangkan teknologi guna mengatasi kelainan pada sistem gerak, terutama tulang. Teknologi itu diantaranya adalah: 1. Penyembuhan patah tulang terdiri atas pemasangan gips
yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Pembedaian, yaitu dengan menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Pembedahan internal, yaitu pembedaan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. 2. Pergantian sendi. Pergantian sendi dilakukan dengan cara pembedaan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bonggol sendi diganti dengan logam campuran. 3. Implan. Implan adalah pemasangan suatu material dari benda rigid atau kaku pada tulang belakang yang mengalami gangguan. 4. Transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Dalam hal ini, diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkannya ke resipien tanpa merusaknya, karena sumsum sangat lunak. 5. Tangan bionik. Tangan bionik adalah tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya mengetik. 6. Kaki bionik. Kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Chip komputer ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan sehingga lutut dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi, misalnya berdiri, berjalan, dan mendaki. Kaki bionik ini menggunakan energi dari baterai. Demikian materi gangguan pada sistem gerak manusia. Terima kasih telah menonton. Ya baik, sudah kalian langsung tiga tadi? Tentang apa itu? Kelainan? Kelainan atau gangguan pada? Kelainan apa saja yang kalian lihat di video tadi? Tulang apa lagi? Sendi. Jenis kelainan pada sendi. Nah di layar ada satu gambar. Ya, gambar apa itu? Itu gambar yang tadi ibu lihat pada video. Salah satu apa itu? Kelainan tulang. Namanya apa? Skoliosis. Nah pertanyaannya bagi kalian, bagaimana kalian merumuskan masalah ini? Kalian ya? Ada yang tahu merumuskannya? Ada? Coba. Apa itu? Apa penyebab skoliosis Apa penyebab skoliosis? Apa lagi? dan cara mengatasi Ya, apa penyebab dari skoliosis dan cara mengatasi. Jadi kalian sudah tahu merumuskan masalahnya. Saatnya kalian akan mengerjakan. Silakan sesuai dengan pembagian kelompok. Ayo sudah. 3, 4, 5, 6. Di depan. Ya. Suaranya tolong besar ya, agak susah.
pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai gangguan pada sistem gerak manusia. Kami akan membagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama penjelasan dan sesi kedua tanya jawab. Sebelum kami masuk dalam sesi pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Saya selaku moderator atas nama Yoyada Penu. Saya Maria Monas sebagai penyanyi 1. Saya Mary Karamara sebagai penyanyi 2. Saya Ibnu sebagai penyanyi 3. Dan saya Pasilatina sebagai penyanyi 4. Ya baik, kami akan masuk dalam sesi pertama, yaitu penjelasan. Yang pertama, skoliosis. Gejala posisi melengkung pada tulang belakang, satu bahu lebih tinggi dari yang lain, ketidaknyamanan atau nyeri punggung. Penyebab faktor genetik, pertumbuhan tidak merata atau cedera. Teknologi pengatasi, terapi fisik, koreksi postur, atau dalam kasus parah, pemasangan penyangga tulang belakang. Yang kedua, osteoporosis. Gejala, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, terutama pada pinggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Penyebab, kehilangan massa tulang akibat penuaan, kekurangan kalsium, dan faktor genetik. Teknologi pengatasi, terapi obat untuk meningkatkan kepadatan tulang, suplemen kalsium, dan latihan berat untuk memperkuat tulang. Yang ketiga, artritis. Gejala, nyeri sendi, pendekatan, dan keterbatasan gerakan. Penyebab, inflamasi pada sendi bisa disebabkan oleh faktor genetik atau autoimun. Teknologi pengatasi, obat anti-inflamasi, fisioterapi, dan dalam kasus para operasi sendi. Keempat, osteogenesis imperfecta. Gejala tulang mudah patah, tulang rentan terhadap faktor, penyebab kondisi genetik yang mengakibatkan produksi kolagen yang tidak untuk teknologi pengatasi pengelola nyeri, terapi fisik, dan dukung psikologis. Yang kelima, tumor tulang. Gejala, nyeri tulang, pembekakan atau fraktur tanpa sebab yang jelas. Penyebab, pembentukan sel-sel abnormal di tulang. Teknologi pengatasi, terapi radiasi, kemoterapi, atau pengangkatan tumor melalui operasi. Kesimpulan masalah dari kelompok kami, yang pertama, kelainan pada sistem gerak dibanding menjadi kelainan tulang, kelainan otot, dan kelainan sendi, dan contohnya kelainan pada tulang seperti osteoporosis, retak tulang, patah tulang, polio, kelainan pada tulang, kelainan pada tulang belakang, yang dapat menyebabkan gangguan tulang, perubahan bentuk sendi, dan penurunan kepadatan tulang. Ya, kita akan masuk dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya. Ada yang mau memberikan pertanyaan, yang tidak paham dan mau memberikan pertanyaan, silakan. Ada? Ada tidak? Ada tidak? Ya, tidak ada, silakan. Dan jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Kami mohon maaf jika dalam presentasi kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan.
kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Ya, jadi perhatikan sini semuanya. Dari LKPD yang kalian sudah pelajari, kemudian dari video pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi, kira-kira ada yang bisa kasih kesimpulan tidak? Dari yang tadi kalian pelajari, yang kalian tulis, yang kalian presentasikan, ada yang bisa kasih kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa kelainan pada sistem gerak dibedakan menjadi kelainan pada tulang, kelainan pada otot, dan kelainan pada sendi. Adapun kelainan pada tulang adalah osteoporosis, retak tulang, patah tulang, polio, dan kelainan pada tulang belakang yang dapat menyebabkan perubahan bentuk sendi dan penurunan kepadatan tulang. Sudah? Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat. Ya baik, perhatikan sini. Yang disampaikan Ibu, yang disimpulkan ini sudah betul. Semua lihat ke layar. Ini kesimpulan dari keseluruhan yang kita pelajari pada hari ini. Kelainan pada tulang, bukan pada tulang, pada sistem gerak itu ada kelainan apa saja? Tulang, otot, sendi. Ya, nah kelainan-kelainan itulah yang mempengaruhi atau yang mengganggu sistem gerak. Itu yang pertama. Yang kedua apa di situ? Ya, gangguan pada tulang itu seperti apa saja tadi? Osteoporosis, apalagi? Patah tulang, retak tulang, apalagi? Ya, polio, apalagi? Kelainan pada tulang belakang atau skoliosis, apalagi? Bronkitis, dan apalagi? Osteomanusia. Ya, Osteomanusia. ya, itu semua dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh atau keropos. Ya, kepadatan tulang menjadi tinggi. Kemudian yang kedua apalagi di situ? Penyakit pada otot seperti atrofi otot, apalagi di situ? Hipertrofi. Kemudian apalagi? Ram atau kejang. Seperti apa tadi yang tadi kalian sudah tonton di video? Pemasangan gips pada tulang. Apalagi? Kaki bionik, tangan bionik, apalagi? Implan. Itu ada banyak yang dicantumkan. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Yang tidak jelas dan mau bertanya? Ya. Kita akan mengadakan post test. Silakan keluarkan HP-mu. Dan teknologi apa yang dipakai untuk membantu atau mengatasi gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Sudah paham? Kalau sudah, materi pertemuan berikutnya itu tentang sistem peredaran darah. Oleh karena itu, ketika selesai kalian keluar dari sini, tolong pelajari materi itu untuk pertemuan berikutnya. Sehingga pertemuan berikutnya kita bisa membahasnya lebih baik lagi. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Satu orang tolong pimpin kita. Silakan maju ke depan. Dan silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita gunakan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal kegiatan kami. Ia boleh berakhir dengan baik. Dan ini menjadi doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Siap. Hormat.